Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sedulur subscriber, Ferry Lassen Studio pada kesempatan kali ini akan membahas tuntas cerita sejarah asal-usul Keraton Pulau Emas. Namun sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya para batur sedulur dapat notifikasi video selanjutnya dan dapat menonton dengan secara gratis. Yuk, simak videonya. Sebelum bercerita, mohon maaf apabila dalam cerita ini berbeda versi, berbeda pemahaman, atau salah-salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kisah ini berawal dari pemberontakan Ramapati, yaitu penasehat istana Majapahit yang ingin menjadi raja, di mana Ramapati mengutus prajurit-prajurit Majapahit, yaitu pasukan Lembu Andana dan Lembu Andini, untuk menculik anak dari Raden Wijaya, pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Diawiyah Raja Dewi. Kemudian Raden Wijaya yang mempunyai istri Ratu Gayatri mengadakan sayembara untuk mencari anaknya Diawiyah Raja Dewi. Kemudian datanglah dua orang putra dari Padepokan Gunung Bromo yang bernama Jaran Sari dan Jaran Purnama, di mana Jaran Sari dan Jaran Purnama adalah sedulur Sinarwedi atau sedulur tumpang sila, atau juga bisa dikatakan saudara seperguruan. Jaran Sari didukung oleh Mahapatih Gajah Mada dan Bondan Kejiwan. Akan tetapi Jaran Purnama didukung oleh Ramapati dan pasukan Lembu Andana Lembu Andini. Kemudian Jaran Sari berhasil menyelamatkan Diawiyah Raja Dewi. Diawiyah Raja Dewi diselamatkan di Gua Taman Tasik Karja. Ketika Jaran Sari keluar dari Gua Taman Tasik Karja, seketika busur panah menancap pada badan Jaran Sari, yang dimana pelakunya adalah Jaran Purnama. Kemudian Jaran Sari dibuang di lautan. Alaili lebak paraning banyu, wong salah pasti ketara, wong bener pasti kedanger. Jaran Sari kambang kampul ning lautan diselamatkan oleh iwak ceracas, dan kemudian nyangkut di pohon sentigi dan diselamatkan pula oleh Ki Kecik dan anaknya Andaya Sari. Setelah diselamatkan, Jaran Sari disadarkan oleh Ki Kecik. Setelah sadar, benjang mengkoning ramehing jaman. Nyangkutnya Jaran Sari di pohon sentigi. Tulung aranana desa Sentigi.
Di sisi lain, Andayasari anaknya Ki Kecik naruh demen, naruh tresna kepada Caransari. Akan tetapi, Andayasari sudah dilamar oleh pedawang Nalcungkring yang melamar untuk pimpinannya yang bernama Prabu Megamendung. Yang kedua dilamar oleh Bude Paksa. Yang ketiga dilamar oleh Celeng Tembalung, penghuni Sumber Mas. Dan yang keempat dilamar oleh Raja Bong, penghuni dasar Kali Cimanuk. Setelah itu, Caransari perang tanding melawan 4 siluman tadi yang melamar anaknya Ki Kecik. Dan akhirnya Caransari memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian keempat siluman tersebut menginginkan Caransari menjadi pimpinannya. Caransari menerima asalkan dengan syarat dibuatkan keraton yang mirip, yang seindah dan sebagus keraton Majapahit. Akhirnya dibuatkanlah keraton yang dibuat dengan emas oleh keempat siluman tadi, dan keraton tersebut dinamakan Keraton Pulo Mas. Dan Caransari diganti namanya menjadi Pangeran Werginata. Wergi itu siluman dan Nata itu pemimpin. Caransari juga meminta dibuatkan gong Sukahati yang mirip di kerajaan Majapahit, di mana ketika gong tersebut dibunyikan, berarti pasukan siluman harus datang kepada Pangeran Werginata. Akhirnya Werginata dan Andayasari yang memimpin kerajaan siluman Keraton Pulo Mas. Nah, itulah pemirsa batur sedulur subscriber, cerita kisahnya. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam cerita ini ada yang berbeda versi, salah-salah kata, tata bahasa yang kurang nyata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.